Selamat datang kembali di Panel Story. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Eric Ponti. Eric tinggal di rumah bersama kedua orang tuanya. Tetapi ayah tiri Eric sangat berbeda dengan kebanyakan ayah yang dimiliki orang lain. Ayah tiri Eric tidak segan-segan memukulnya dengan dalih mendidiknya. Perlakuan ayah Eric bahkan sangat tidak masuk akal. Hanya karena Eric menjatuhkan sendok waktu makan, Eric dipukuli oleh sang ayah. Suatu hari Eric dikeluarkan dari sekolahnya secara tidak hormat, bahkan tanpa surat rekomendasi ataupun pengantar agar bisa pindah ke sekolah lain. Eric dikeluarkan karena terlibat perkelahian dengan seorang siswa. Hari itu, Eric akan berpindah sekolah. Ternyata ada sekolah swasta yang mau menerima Eric sebagai muridnya. Sebelum pergi ke sekolah baru, Eric sempat berkenalan dengan seorang pengacara yang merupakan teman orang tuanya. Selanjutnya, Eric masuk ke sekolah baru dengan sistem asrama. Saat pertama kali datang ke sekolah, Eric diajak untuk berkeliling dengan Silver Helm yang merupakan ketua dewan siswa. Di sekolah ini, Eric mendapatkan teman sekamar bernama Pierre. Pierre merupakan anak yang paling pintar di sekolah ini. Saat makan malam, Eric melihat kejadian yang aneh di sekolah ini, di mana seorang dewan siswa diperbolehkan untuk menghukum sesama siswa. Setelah makan malam, Pierre mengajak Eric untuk merokok diam-diam, karena merokok adalah larangan di sekolah itu. Setelah merokok, Pierre memberikan tips agar mulut mereka tidak bau rokok, yaitu dengan cara memakan jamur pinus. Saat jam pelajaran, di sekolah ini sama dengan sekolah pada umumnya. Tetapi saat istirahat dan makan di kantin, lagi-lagi Eric mendapati peristiwa aneh itu. Saat Eric ngobrol dengan teman sekelasnya, tanpa sengaja ia mengumpat dan salah satu anggota dewan siswa bernama Dallon memanggilnya untuk segera menghukumnya. Eric menolak hal itu dan ia menolak segala hukuman yang akan diberikan kepadanya. Tiba-tiba orang yang duduk di depan Eric dipanggil dan dihukum oleh dewan siswa itu. Keesokan harinya, setelah pelajaran, Eric berniat untuk berenang. Tapi ia dilarang untuk berenang karena para anak bangsawan dan anggota tim sekolah akan memakai kolam itu nanti. Eric bertanya berapa rekor sekolah. Dan ternyata Eric berhasil memecahkan rekor renang dan bergabung menjadi tim renang sekolah. Pada malam hari, Eric dipanggil oleh dewan siswa dan disuruh membersihkan sepatu kotor. Eric menolak dan pergi dari para dewan siswa itu. Pagi hari itu, setelah selesai pelajaran, Eric bertabrakan dengan dewan siswa. Dengan semena-mena, dewan siswa meminta Eric untuk minta maaf walaupun perkara itu bukan mutlak salah Eric. Seperti biasa, Eric menolak untuk meminta maaf kepada dewan siswa. Dan hari itu, Eric ditantang untuk berada di ring pada jam 7 malam. Eric bertanya pada Pierre dan Johan tentang maksud ring-ring yang dikatakan dewan siswa. Pierre menjelaskan bahwa ring adalah suatu kompetisi bertarung, di mana seorang yang membangkang akan melawan para dewan siswa, tapi dewan siswa selalu main keroyokan. Pertarungan berakhir jika salah satu sudah tidak kuat dan merangkak keluar sambil minta maaf. Setelah berdiskusi dengan Pierre, Eric sepakat untuk tidak datang di ring waktu jam 7 dan memilih belajar di kamar. Selanjutnya datanglah para dewan siswa dan bangsawan sekolah itu dan melakukan penggeledahan kamar. Sebenarnya penggeledahan ini adalah kedok untuk membuat Eric kesal karena kamarnya telah diacak-acak. Setelah bergabung dengan tim renang sekolah, bakat Eric langsung tercium oleh seorang guru. Guru itu melihat potensi yang bisa mengantarkan Eric menjadi juara umum pada kejuaraan yang akan datang. Eric mencoba menjalani kehidupan senormal mungkin. Ia berusaha agar jauh dari masalah dan bisa lulus dari sekolah itu. Saat makan di jam istirahat sekolah, dewan siswa tiba-tiba mengumumkan beberapa nama yang harus menemui mereka pada jam 9 malam. Ternyata di sekolah itu ada sebuah sistem sidang untuk memberikan sebuah hukuman pada siswa. Karena suka membangkang perintah dewan siswa dan juga sikap kurang baik, di persidangan Eric mendapatkan hukuman kurungan dan juga kerja paksa selama liburan. Libur hampir tiba, tapi Eric tidak akan bisa pulang karena ia menjalani hukuman. Hari itu, Eric mendapati sebuah hukuman untuk membuat parit dengan lebar 1 meter dan panjang 1 meter. Eric berniat menyelesaikan itu secepat mungkin hingga pada sore hari, hujan pun datang. Saat hujan, para dewan siswa datang dan memerintahkan Eric untuk menutup lubang itu. Setelah tugas menjengkelkan itu,
Erik bertemu dengan seorang pelayan di kantin bernama Maria. Maria seorang perempuan cantik dan ia tertarik melihat sikap Erik yang sangat berani. Seperti biasa, setiap hari Erik berlatih berenang karena ia adalah anggota tim sekolah. Dan di malam ini, Erik bertemu dengan Maria di sebuah pohon belakang kantin. Ternyata mereka berdua sudah saling memiliki rasa satu sama lain. Pada malam hari, tiba-tiba Erik menghanjal pintu kamarnya dengan meja dan buku. Pierre awalnya kebingungan dengan kawannya ini. Hingga saat larut malam, tiba-tiba Silverhelm dan para dewan siswa itu datang dan melemparkan air kotoran ke dalam kamar. Air itu mengenai Pierre dan tentu saja sangat bau. Erik mengumpulkan lagi kotoran itu ke dalam sebuah timba kuning. Ia pergi ke kamar Silverhelm dan ia mencabut lampu tidur, dan setelah itu ia mengguyurkan kotoran tadi ke Silverhelm. Keesokan harinya, saat makan di kantin, Erik sengaja untuk membuat keributan dengan Silverhelm. Karena kemarin Silverhelm diguyur dengan kotoran, hari ini Erik sengaja berkata dengan keras bahwa ia mencium kotoran. Dan apakah bangsawan memakan kotorannya juga? Silverhelm yang tahu maksud dari itu langsung memukul berkali-kali. Maria yang melihat itu tidak tega jika Erik terus dipukul oleh Silverhelm. Ia berteriak dan membuat seluruh orang di kantin melihat perlakuan Silverhelm kepada Erik. Di hari sebelum perlombaan, Erik mendatangi Maria di belakang kantin. Mereka sengaja bertemu di belakang kantin saat malam hari agar Maria tidak dipecat dari sekolahan karena ada peraturan yang melarang hubungan di sekolah. Erik meminta agar Maria datang di perlombaan, dan jika Maria datang, Erik akan memenangkan pertandingan dan ia tidak akan setuju dengan rekayasa yang sudah ia buat. Keesokan harinya, Maria datang untuk melihat Erik lomba berenang. Erik yang poinnya memimpin langsung didatangi oleh tim renang. Tim renang berharap Erik untuk mengalah agar trofi itu tetap dimiliki oleh para bangsawan. Tapi sang pelatih berkata lain. Pelatih Erik tahu kalau semua ini Erik kerap ditindas oleh para bangsawan. Dan jika Erik berhasil memenangkan lomba ini, maka para bangsawan tidak akan menindas dia lagi. Terutama anggota dewan siswa yang tidak akan berani dengannya lagi. Mendengar motivasi dari sang pelatih membuat Erik memantapkannya untuk merebut trofi. Dan seperti dugaan, Erik keluar sebagai juara satu renang dan pemegang rekor renang tercepat baru di sekolah. Di suatu hari, Erik memutuskan untuk pulang ke rumah. Karena selama beberapa minggu ini, ia mendapat hukuman kurungan dari dewan siswa dan tidak sempat untuk pulang. Sesampainya di rumah, Erik memberikan trofi juaranya kepada ibunya. Tapi justru ayah tiri Erik tidak menunjukkan sedikit pun wajah bangga pada prestasi anaknya. Saat makan malam, Erik menyerahkan hasil belajar semesternya. Sang ayah melihat ada nilai C untuk sikap dan ia menanyakan apa maksud dari nilai jelek itu. Erik menjawab bahwa ia sering menolak perlakuan semena-mena pada bangsawan dan orang kaya di sekolahan. Sang ayah malah memberikan jawaban bahwa bangsawan dan orang kaya memang harus dihormati dan dituruti. Erik pun kemudian kecewa dengan jawaban oleh ayah tirinya. Setelah makan malam, Erik mendapatkan cambukan di punggung karena nilai C dan tidak mau menghormati para bangsawan. Saat dicambuk, sang ibu hanya bisa memainkan piano agar jerit anaknya tidak terdengar di telinganya. Saat kembali ke sekolah, ternyata Silverhelm dan dewan siswa sudah tidak lagi mengganggu Erik, tapi mereka beralih mengganggu Pierre, sahabat Erik. Pierre yang tidak melakukan kesalahan tiba-tiba dihukum. Tempat tidur Pierre dikencingi oleh para dewan siswa dan Pierre diminta untuk datang kering. Ia pun dipukuli oleh para dewan siswa. Suatu ketika Erik diminta untuk mencapkan 4 buah besi. Tiba-tiba Erik disergap dan diikat di besi yang ia tancapkan tadi. Erik pun terikat di sana. Ia pun dibuli. Lalu Erik pun ditinggalkan. Maria yang melihat kejadian itu menyelamatkan Erik dan meminta Erik untuk beristirahat di kamarnya. Walaupun tidak seluas kamar siswa milik Erik, tapi di kamar Maria terasa lebih hangat. Keesokan harinya, Erik mendapatkan surat dari Pierre yang isinya ucapan selamat tinggal. Pierre pindah karena tidak kuat dengan perilaku dari dewan siswa pada dirinya. Erik sangat terpukul dengan kejadian ini. Ia merasa bahwa kejadian yang menimpa Pierre karena dirinya yang menentang dewan siswa. Para guru juga menyayangkan kepergian Pierre karena ia adalah murid paling pintar di sekolah itu. Erik yang larut di kesedihan memilih untuk menantang dewan siswa agar bertarung dengannya di ring. Kesabaran Erik sudah habis saat mengetahui satu-satunya sahabat yang ia miliki pergi.
Saat di ring, Eric langsung berkata bahwa ia akan menyerang Dahlan dan mematahkan hidungnya. Tanpa diduga oleh dewan siswa, ternyata yang dikatakan Eric benar. Eric ternyata bisa melawan dua orang dengan mudah. Dahlan langsung mendapatkan pukulan telak di hidungnya, sedangkan siswa di sebelahnya menyerah sebelum tangan kirinya dipatahkan oleh Eric. Setelah itu, Eric juga mendapat kabar bahwa Maria telah dipecat dan ia sudah pulang kampung. Suatu hari, di tengah kesedihannya, Eric mendapatkan sebuah surat dari Maria. Isinya ucapan maaf dan selamat tinggal. Maria menyampaikan bahwa ia dipecat bukan karena kesalahan Eric. Maria menulis di suratnya bahwa ia tidak menyesal berhubungan dengan Eric. Malam itu adalah malam yang indah baginya. Setelah membaca surat itu, tiba-tiba Silverhilm dan dewan siswa datang dan merampasnya sebagai bukti agar Eric dikeluarkan dari sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Silverhilm, Eric ternyata dipanggil oleh kepala sekolah dan ia dikeluarkan secara tidak hormat dari sekolah itu karena ia berhubungan dengan penjaga kantin. Eric meminta lagi bukti berupa surat dari Maria, tapi kepala sekolah langsung menyimpannya dan memberikan peringatan bahwa Eric harus keluar dari lingkungannya paling lambat besok jam 3 sore. Keesokan harinya, Eric mencegah Silverhilm di sebuah hutan dengan membawa kayu. Eric mengancam ingin membunuh Silverhilm. Silverhilm yang ketakutan berjanji menuruti apapun permintaan Eric. Tetapi Eric tidak tergiur oleh uang yang dijanjikan oleh Silverhilm. Saat Eric akan memukulnya, tiba-tiba Silverhilm muntah dan menangis. Akhirnya Eric meninggalkannya di hutan. Sebelum pergi dari sekolah itu, Eric mendatangi kepala sekolah untuk meminta surat yang ia rampas. Kepala sekolah menolak memberikan surat itu. Eric berkata bahwa ia telah melanggar privasi Eric dengan merampas surat miliknya. Kemudian datanglah pengacara yang merupakan sahabat orang tua Eric di awal film. Ia berniat menjadi pengacara Eric dan akan membawa jurnalis untuk menulis cerita Eric soal kejadian aneh di sekolahnya. Eric yang akhirnya dikeluarkan dari sekolah harus mencari sekolah baru. Saat di rumah, Ibu Eric sangat bangga dengan nilai akademis anaknya. Tapi lagi-lagi ayahnya marah pada nilainya karena ia mendapatkan nilai D. Ditambah lagi hubungannya dengan Maria, penjaga kantin. Saat ayah tiri Eric menghina Maria, Eric sangat marah dan ia menatap ayah tirinya dengan wajah penuh emosi. Ayah tiri Eric langsung memanggilnya di kamar dan mengeluarkan cambuk. Eric kali ini tidak diam menerima pukulan ayahnya. Ia berkata bahwa dalam 30 menit sang ayah akan masuk rumah sakit dan sang ayah hanya bisa melihat dengan sebelah matanya. Dan ia akan berkata bahwa ia jatuh dari tangga karena jika lapor polisi, seluruh kekerasan yang ia lakukan selama 3 tahun akan ketahuan dan Eric akan menghancurkan ayah tirinya. Setelah itu, film ditutup dengan seperti biasa. Eric selalu menepati kata-kata. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Panel Story.